rumah tangga yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana sukacita dan kegembiraan, kita bersyukur firman yang begitu luar biasa. Tuhan boleh memanggil putra terbaik yang melakukan ini, yang berbeza-beza pada tubuh MC untuk dilapiskan bulan 5. Dan hari ini kita boleh merayakan bisa berdananya. Oleh karena itu melakukan berkata rahmat Tuhan untuk kita dalam kehidupan kita. Mari kita boleh syukur ini dengan pada umat kami berdiri.
kasih, hari ini kita berkumpul kita mengucap syukur atas rahmat Tuhan bagi kita sekalian, karena telah memilih dari antara kita seorang imam untuk melayani umat yang dipercayakan padanya. Atas syukur itu kita berkumpul untuk mengucap syukur sekaligus mendoakan supaya perjalanan kita menjadi perjalanan yang penuh berkah. Supaya kita layak mengikuti perayaan Ekaristi ini, marilah di hadapan Tuhan kita ini sejenak untuk memeriksa batin kita, memohon ampun dari Padanya. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Kudus, dan kepada saudara-saudara
Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai Imam Agung abadi. Pandanglah dengan rela hamba-Mu ini, Pastor Sakaria Semayakun MSC, yang telah menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan. Kami mohon, sudilah melimpahkan rahmat-Mu, supaya ia senantiasa tekun dan setia melaksanakan jabatan imamannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada barang yang diambilnya dengan sepit dari atas mesta. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
kamu tetap dalam firman-Mu. Kamu benar-benar murid-Mu, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore semua. Senang sekali dapat berdiri di tempat ini untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat, dengan keluarga di pohon yang tercinta ini. Sebuah perayaan yang penuh syukur pada Tuhan yang telah melindungi, yang telah membimbing hingga dapat berdiri dan merayakan perayaan Ekaristi bersama Anda. Bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita akan tugas perutusan. Bacaan pertama diambil dari moto tagisan saya, ini aku, utuslah aku.
Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menyadari bahwa ia adalah orang yang najis fidyah. Kesadaran ini terjadi ketika ia berdiri di hadapan takhta yang Maha Kudus, di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah yang kudus. Nabi Yesaya menyadari akan keberdosaan dirinya. Maka dalam hatinya dia berkata bahwa ia akan dibinasakan, bahwa ia akan dihancurkan karena keberdosaannya, dan karena yang berhadapan dengan dia adalah kudus. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan apa yang Yesaya pikirkan. Tuhan datang dan menunjukkan belas kasih-Nya. Dia memberikan kepada serafim bara, dan serafim pergi untuk menaruh di mulut dari Nabi Yesaya. Bara itu ditaruh di mulutnya bukan untuk menghancurkan, juga bukan untuk menghanguskan, tetapi bara itu ditaruh untuk memurnikan dan untuk menguduskan Yesaya. Sebuah idealisme, sebuah perkiraan yang sangat berbanding terbalik. Dia mengira bahwa karena keberdosaannya, karena ketidaklayakannya, dia akan dihukum. Tetapi justru sebaliknya, belas kasih Tuhan lebih besar daripada kehukumannya, daripada keberdosaan yang mesti Nabi Yesaya tanggung. Karena belas kasih itu, karena merasa dicintai itu, kemudian Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus untuk mengembalakan, mengangkat orang Israel keluar dari keberdosaannya? Nabi Yesaya yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang telah mengalami belas kasih Tuhan, kemudian dengan tegas mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ini adalah jawaban sebagai tanggapan bahwa Yesaya benar-benar mengalami, dia sungguh dikasihi. Itu adalah jawaban siap sedia, tetapi sekaligus jawaban karena dia betul-betul merasa dikasihi. Saudara-saudara yang terkasih, perasaan yang dialami, keadaan yang dialami oleh Nabi Yesaya, rasanya menjadi perasaan, menjadi pengalaman yang saya alami juga dalam pengalaman, dalam perjalanan hidup panggilan ini. Di satu sisi rasa keberdosaan, ketidakdayaan, ketidaksan untuk berdiri di hadirat Allah menjadi perasaan yang sangat dominan untuk terus berdiri. Ingin berjalan mundur dari hadirat Allah, dari panggilan itu. Tetapi belas kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada saya. Dia mengantar saya dengan setia untuk terus berjalan dalam jalan panggilan suci ini. Minimal ada dua pengalaman yang membuat saya untuk terus yakin berjalan dalam jalan panggilan suci ini. Pengalaman di mana saya rasakan bahwa api panggilan itu terus bernyala, merasakan bahwa api untuk terus berjalan dalam panggilan itu terus berkobar-kobar, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan situasi-situasi yang menantang saya untuk mesti berjalan lain atau bahkan tidak mengikuti jalan panggilan suci. Pengalaman pertama yakni ketika tamat seminari, tamat SMA. Ini adalah bagian dari perjalanan panggilan yang kemudian sangat menguatkan saya untuk terus berjalan. Setelah tamat seminari, saya memasukkan lamaran, dan 3 kali lamaran itu dikembalikan. Pertama, saya masukkan dan kemudian dikembalikan untuk disermen lagi, untuk memikirkan lagi, untuk yang tenang merefleksikan akan pilihan hidup itu. Kemudian saya masukkan lamaran yang kedua. Lamaran yang sama kemudian dikembalikan lagi. Kemudian lamaran yang ketiga dimasukkan dan dikembalikan dengan satu keputusan bahwa mesti mengikuti sebuah tahun persiapan. Momen ini kemudian mematahkan semangat saya. Saya kembali ke rumah di kampung dan
sudah memikirkan untuk melanjutkan perkuliahan, memilih jalan lain yang bisa saya ikuti. Tetapi kemudian api panggilan itu terus bernyala. Rasanya dia tidak pernah pudar berhadapan dengan berbagai, saya katakan sebagai tantangan dalam panggilan itu. Kemudian saya dipanggil oleh pimpinan-pimpinan LC di Maluku. Waktu itu yang menjadi superior daerah adalah pastor provinsi kita saat ini, Pastor Fred Sarko. Beliau waktu sebagai pimpinan. Beliau waktu sebagai pimpinan LC daerah Maluku yang memanggil saya dan beberapa teman untuk mengikuti beberapa program khusus dan ditempatkan di komunitas-komunitas kasih CMC. Dan kemudian karena panggilan itu masih terus berjalan, maka saya melanjutkan pengalaman yang kedua, yakni tahun 2014 saat saya berada di Novisiat Sarang Sehat. Waktu itu lamaran untuk tahun pertama saya tidak diterima atau ditolak karena alasan kesehatan. Tetapi sekali lagi Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang setia itu selalu mengobarkan semangat panggilan di dalam diri saya. Berbicara dengan pimpinan komunitas waktu itu yang sekarang adalah provinsial, menawarkan berbagai alternatif untuk pengobatan dan sebagainya, dan kemudian mengatakan supaya kalau masih ada panggilan silakan melanjutkan lagi. Dan saya katakan, kata magister, saya tidak mau memaksa untuk berjalan dalam panggilan suci ini. Jangan-jangan ini adalah keinginan, ini adalah idealisme saya semata, bukan panggilan, bukan kehendak dari Tuhan untuk saya berjalan dalam panggilan suci ini. Bahkan waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini cara Kau untuk menguji kesetiaan saya dalam jalan panggilan ini? Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan panggilan. Dan lamaran dimasukkan, tetapi saya punya satu perjanjian kecil dengan Tuhan demikian. Waktu saya katakan, Tuhan, kalau sampai 3 kali saya itu mengalami penundaan sebelum bisa, itu berarti jawaban Tuhan kepada saya bahwa saya tidak dipanggil untuk berjalan dalam jalan panggilan ini. Karena jalan panggilan ini adalah idealisme, adalah keinginan dari saya semata, bukan kehendak dari Tuhan, bukan tuntunan dari Tuhan. Itu yang saya katakan dalam diri, dan kemudian saya memutuskan untuk terus berjalan. Puji Tuhan, perjalanan itu sampai sekarang menjadi jawaban, memberikan keyakinan kepada saya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Tuhan memberikan keyakinan yang besar kepada saya untuk terus berjalan, untuk terus melangkah dalam jalan panggilan yang suci. Maka saya memutuskan untuk terus berjalan dan ini menerima rahmat Talisa sebagai imam. Hal yang kedua, dari yang melatar belakangi pemilihan menurut Talisan saya, yang pertama tadi ucapan syukur karena api tadi terus ada. Yang kedua, harapan. Saya menyadari akan kerapuhan dirinya saat dia berada di hadirat Allah yang Maha Kudus, berhadapan dengan Allah yang suci. Harapan yang sama saya lantunkan dalam moto itu supaya menjadi pengingat bagi saya, sebagaimana yang dialami dalam kisah-kisah keterpanggilan para nabi maupun para rasul. Musa juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami bahwa dia bukan orang yang pantas, dia berdosa saat berada di sekitar pelataran Tuhan. Saat melihat semak yang bernyala namun tidak terbakar, saat itulah ia melepaskan alas kakinya, melepaskan keberdosaannya untuk berada di situ. Hal yang sama dialami juga oleh Yeremia. Dia merasa bahwa dia orang yang muda yang tidak pantas, tapi berhadapan dengan Tuhan menunjukkan belas kasih, Tuhan melayani dia. Petrus juga mengalami hal yang sama. Ketika dia sudah semalaman tidak mendapatkan ikan, Tuhan katakan, temakanlah jalanmu. Kemudian karena mengalami bahwa Tuhan ada di situ,
Dia mengatakan, Tuhan pergi ke sana, saya orang berdosa. Tuhan katakan, Petrus, mulai sekarang engkau menjadi penjara manusia. Dan hal yang sama dialami juga oleh Matius, pemungut cukai. Sebagai orang yang bekerja dalam pemungut cukai, dia dipandang sebagai orang berdosa. Tetapi kemudian Tuhan katakan, Matius, ikutlah aku. Maka Matius berdiri dan mengikutinya. Hal ini memberikan kesadaran kepada saya bahwa berada di hadirat Allah, berada bersama-sama dengan Allah, memberikan kesadaran, memberikan saya untuk selalu sadar bahwa bersama dengan Allah, saya akan terus menyadari diri saya akan terus menyadari misi saya akan terus menyadari panggilan hidup saya untuk berjalan bersama dengan Allah dalam misi Allah di dunia ini. Dan semoga harapan ini menjadi juga doa dari Anda bagi saya untuk dengan setia berjalan, untuk dengan setia mengikuti Tuhan yang sudah lebih setia mencintai saya, yang sudah lebih setia berjalan di depan saya, di belakang saya, bersama-sama dengan saya dalam jalan panggilan suci. Semoga doa Anda selalu mengiringi perjalanan iman saya. Semoga demikian. Mari kita balik berdiri, kita menegakkan iman kepada Tuhan.
hendaknya kita selalu memuji namanya dan dengan hati gembira menyampaikan doa-doa kita kepadanya dengan penuh iman. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga gereja kami dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci darimu, mendorong seluruh umat manusia agar mampu berbagi kasih satu sama lain, terutama mereka yang miskin dan menderita. Marilah kita ngomong. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh serta cinta kasih yang ikhlas, agar selalu gembira dalam menjalankan tugas penggembalaan umat Allah di tengah-tengah perkembangan zaman yang penuh tantangan ini. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dengan karunia dan rahmat-Mu lebih mampu bekerja sama menggalak upaya untuk mencintai dan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup di antara bangsa-bangsa. Marilah kita bagi para imam, khususnya Imam Baru PP Sakarias Maya Bungkus Kristi. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menunaikan rahmat imamat suci kepada hamba-Hamba-Mu, khususnya Pastor Sakarias Maya Bungkus MSC yang hari ini mempersembahkan misa pertamanya. Kami mohon peliharalah imamatnya, kuatkanlah dia dalam menghadapi tantangan di zaman ini, sehingga dia menjadi hamba yang setia, yang mampu memperhatikan kebutuhan rohani dan jasmani umat yang digembalakannya dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayatnya. Marilah kita bagi para bersatu, ya Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, kami mohon berkatilah para bersatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu panitia demi suksesnya perayaan misa pertama Imam Baru ini. Semoga rahmat dan berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kehidupan mereka. Marilah kita bagi Dewan Pastoral Paroki, panitia perayaan syukur Imam Baru, perangkat pemerintahan Ohoyek Tuan, serta seluruh umat Allah. Ya Bapa, berkatilah seluruh Dewan Pastoral Paroki, panitia perayaan syukur misa pertama Imam Baru, perangkat pemerintahan Ohoyek Tuan, serta seluruh umat Allah yang telah bekerja keras
untuk menyukseskan perayaan ini dengan rahmat kegembiraan, kesuksesan, penghiburan, dan kekuatan-Mu. Semoga semua pelayanan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para leluhur umat El-Bobot serta keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia, Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, limpahkanlah rahmat belas kasih-Mu kepada leluhur umat El-Bobot serta keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga arwah mereka semua Kau bebaskan dari dosa dan Kau bahagiakan dalam kerajaan surga-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua umat yang hadir dalam perayaan syukur ini, Ya Bapa, berilah kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bagi kami semua, umat-Mu yang hadir dalam perayaan syukur ini. Semoga kami yang hadir dalam perayaan ini menjadi bentara kasih-Mu di tengah gereja dan dunia. Marilah kita mohon. Bersama yang keluarga yang permintaan doa dari Ibu Lili Tulus, permintaan doa dari keluarga Perhias, permintaan doa dari Lausius Matwa dan dari Aloysius Nathan, permintaan doa dari Ibu Delia Azumi, permintaan doa dari keluarga Wantatan, permintaan doa dari Bapak kita Semaya Rukun, permintaan doa dari Bapak John Seger, dan permintaan doa dari Yanis, permintaan doa dari Bapak Temi, permintaan doa dari Mona Seinanti Tahu, permintaan doa dari Ibu Rosa Tahu, permintaan doa dari keluarga Kamis, permintaan doa dari Bapak Alu Anwar, permintaan doa dari Bapak Achilles Mayadun, permintaan doa dari keluarga Kamis, permintaan doa dari keluarga Hendrik Adriusun, permintaan doa dari keluarga Kamis, permintaan doa dari keluarga Ilko dan Arko, permintaan doa dari Bapak Atmayakun, permintaan doa dari Ibu Rosa Taubiyun, permintaan doa dari Protasius Taubiyun, permintaan doa dari Katarina Yanuari, permintaan doa dari Bapak Ignatius Tulus, Allah kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra-putrimu dan berilah tanggapan dalam diri Yesus putramu.
Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kekuatan dan pelindung umat manusia, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami, teristimewa rahmat panggilan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan segala hidup dan karya serta pelayanan kami dalam penyelenggaraan kasih bersama roti dan anggur di atas altar suci ini, yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Kau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan malam kemuliaan Bapa-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
sumber segala kehidupan. Maka kami selama atas semua ini yang berserah agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mencabut-cabut lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan segala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja kamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Senamutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya keluarga-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan rohani bersama Santa Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagaimana Bapa yang Maha Kuasa dan berketuhanan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Recep salutaribus moridi, et virginae institutione formati, audemus dicere. Et apelatos sinus semper liberi, et ad omni perturbationes seculi, extrexates Deatam spem, et accentum Salvadoris nostri, Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Mu kutinggalkan bagimu, damai-Mu kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-mu.
Saudara-saudariku terkasih, lihatlah dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang diundang mengambil bagian dalam perjamuannya yang kudus ini. Tuhan, saya nyatakan saudara-saudara terkasih, kita akan masuk pada bagian inti perayaan Ekaristi ini, ialah kita menyambut tubuh Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Diberitahukan kepada kita semua bahwa yang akan menerima sakramen Maha Kudus ialah orang Katolik yang sudah layak dan patut untuk itu. Sementara bagi saudara-saudara kita keluarga yang lain tidak menerima komuni kudus. Imam akan menerima komuni kudus. Sesudah itu pastor baru dan pastor Beres akan membagi komuni di depan, dan pastor Bobi, pastor Agus dan pastor Rio akan membagikan komuni di luar, di depan gereja dan di luar. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima Tuhan dalam sakramen Maha Kudus ini.
berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena pada perayaan Ekaristi syukuran Imam Baru Pastor Sakarias Mayabun MSC ini, Engkau telah menguatkan jiwa raga kami untuk-Mu, jiwa raga kami umat-Mu dengan santapan sabda dan tubuh darah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dan melayani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepada-Mu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami. Demi Kristus Tuhan yang pengantara kami. Silakan duduk sedengarkan firman. Yang kesempatan diberikan, mari kita berikan aplaus yang meriah atas perjuangan yang juga berdiri kalian sendiri dan juga memberikan kepada kalian juga peristiwa iman yang terjadi di saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti berkat pertama oleh Imam Baru. Oleh karena itu kami mohon kesediaan dari Imam Baru Sakarias Mayabun untuk memberkati beberapa kelompok yang akan kami undang. Bagian yang pertama kami undang kedua orang tua beserta seluruh keluarga, baik keluarga dari Tuan dan Baharun dan semua orang keluarga yang berkesempatan kali untuk boleh menerima berkat pertama. Selanjutnya kami mengundang Ibu Ketua Panitia Perayaan Misa pertama Imam Baru Sakarias Mayabun MSC beserta seluruh panitia untuk boleh mendapatkan berkat.
yang melaksana bisa berdagang melalui Tuhan, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kami mengundang para raja, para kepala-kepala baik pemerintah dan kurang, pemerintah agung dan seluruh kepala-kepala yang berkesempatan hadir, juga para kepala-kepala dinas yang berkesempatan hadir, juga kedua yang organisasi yang berkesempatan hadir kami mengundang untuk boleh mendapatkan berkat pertama dari Imam Bami. Kemudian pulang beserta seluruh perangkat murid yang berkesempatan hadir kami mengundang untuk boleh mendapatkan berkat. Semoga kami memahamiku dan berdua permohonan Santa Gloria dan semua makhluk para ohoi kedua stasiun dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan hormat kami mengundang para sahabat, para suster biarawati yang berkesempatan hadir untuk boleh mendapatkan berkat. Semoga melalui penumpahan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Gloria dan semua orang kudus, para biarawan dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Kami yang terakhir kami mengundang kalau perpaduan suara jemaat Santa Agnes yang dalam mengerjakan perayaan untuk boleh mendapatkan berkat pertama dari Imam Bami. Semoga melalui penumpahan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Gloria dan semua orang kudus, kelompok jemaat Santa Agnes berdoa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mohon maaf pastor serta anggota adanya tidak bisa
juga untuk pesta pertama dari Pak Pastor. Kami mohon dengan hormat Pak Pastor untuk boleh mendapatkan pesta pertama dari Pak. Baik, balik. Selanjutnya diinformasikan kepada kita sekalian bahwa setelah perayaan Ekaristi Prasuri ini akan ada acara syukuran seremoni tepatnya di depan gereja, dan kita semua boleh diharapkan untuk boleh ambil bagian dalam acara dimaksud. Dan untuk informasi selanjutnya bahwa setelah perayaan ini, perayaan Ekaristi ini, perayaan para imam diharapkan kesediaan imam baru dan para pastores yang ada untuk boleh bergabung berarah menuju ke depan gereja, karena di sana akan ada tarian penghormatan di sana. Itu saja sebagai informasi, dan terima kasih atas perhatian. Kami kembalikan kepada Mari kembali berdiri, kita mohonkan Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Berkasih senantiasa meneguhkan dan menguatkan saudara dalam tugas dan karya pelayanan di tengah dunia. Amin. Semoga Allah memberkati dan melimpahi seluruh karya dan pelayanan saudara dengan kasih dan berkatnya. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara pembawa sabda kebenaran, sumber kegembiraan dan penghiburan bagi semua orang. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Amin.